Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Nandar yang selama ini merasa diri pintar dengan Alkitab, ternyata dia tidak paham tentang Al-Qurannya sendiri. Dia mengatakan bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tetapi Al-Qurannya sendiri mencatat bahwa Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad. Dan ini disampaikan oleh seorang apologet Kristen yang sangat cerdas dan sangat pintar. Nah, salam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita mulai. Ya, aku dulu ya. Silakan. Ketika aku berbicara, lu diam ya. Baik, silakan. Saya diam. Baik, jangan ngumpet kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir, betul, yaitu nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Tapi bukan nabi yang terakhir di kalangan umat manusia. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Indonesia. Nah, saya tunjukkan satu ayat yang sangat mengidentifikasi perkataan Yesus adalah ini. Jadi justru Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Saya bacakan buat teman-teman di dalam Yohanes 16 nomor 12. Apa kata Yesus? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, ya. Kemudian Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Yohanes 16:13. Di ayat 12-nya Yesus ngomong, aku banyak hal yang harus kusampaikan, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan nikah, bagaimana cara cebok dan lain sebagainya, karena Yesus bukan nabi yang terakhir. Nah, di sini Yesus mengatakan abalhu, akan tetapi dia aserhu ruaha Ahmad. Akan tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, keseyabo yadrik ethem el kalhaemet. Dia akan memimpin dunia ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian apa kata Yesus? Kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Najm ayat 1-4. Di situ Rasulullah SAW menerima firman Tuhan, wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berkata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia menerima firman, dia menerima wahyu sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Ya, bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian apa kata Yesus? Ella et aserhu somea yedaber. Dia hanya mengatakan apa yang dia dengar. Peet habaot yotia lahem. Dan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang kepadamu. Ini saya tunjukkan terjemahannya. Ini terjemahan Gabrul, teman-teman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hadisnya mana? Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara ini. Kemudian ada juga di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Yesus dengan jelas dan gamblang mengatakan begini, saudara. Ayo tap-tap layar guys ya, kalahkan dia PK. Nih, di dalam bahasa Ibraninya, bahasa yang digunakan oleh Yesus, fa'ani abakes mehaab, aku meminta kepada Bapa, fayiten lahem menahem, dan aku minta Bapa memberikan seorang penolong lain kepada kalian. Ini aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus itu bukan penolong yang terakhir, makanya dia meminta seorang penolong lain. Siapa penolong lain ini? Di dalam memahami Bible ada metode tafsir ayat dengan ayat. Matius 21, Yohanes 14 ayat ke-16 dengan Yohanes 16 ayat ke-13, 12 saling keterkaitan. Ternyata Yesus tidak sanggup berkata-kata dari dirinya. Ternyata Yesus masih banyak hal yang harus disampaikan. Kalau Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan Yesus. Anda tahu saudara, Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda tahu tidak saudara, pemberkatan nikah tidak diajarkan oleh Yesus. Siapa? Karena Yesus sedikit sekali mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah, tentang bagaimana jalan kebenaran. Makanya Yesus di dalam Yohanes 14, teman-teman perhatikan ya, Yohanes 14 ayat ke-6 juga menubuatkan Nabi Muhammad. Nih kata Yesus ya teman-teman ya.
Inilah gabrulnya terjemahan. Nih, ini kata Yesus. Amar lo Yesua, berkata Yesus, Ani haderek, aku adalah jalan, PH Ehmet. Ini bahasa Ibraninya Alep Memtap, dibacanya tulisannya Emet, dibacanya Ehmet. Ternyata Yesus ini adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus, maka Yesus adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Ani haderek PH Ehmet. Matius 3 nomor 11, Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus. Jeder kan. Kalah PK, kalah debat kau. Ayo guys, kalahkan. Ayo, menang kita. Iya, adalah menang. Sudah? Debat, menang PK. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah? Bikin waktunya lagi. Siap. Des, ayo Des, Bapak beru lagi Des. Teman-teman tap-tap layar ya. Baik, sekarang giliran saya bicara ya. Ya, jadi Nandar, kamu harus pahami dulu tema, jangan lari kemana-mana ya. Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, ternyata Nabi terakhir itu adalah Isa, bukan Muhammad. Berarti Nandar, kamu harus membuang Quranmu. Karena apa? Ternyata terbukti Muhammad bukan Nabi terakhir. Saya ngomong bukan cocokmologi seperti kamu. Yang nggak ada di situ kamu cocok-cocokmologikan. Macam Jakar turun, Jakir naik, sorry. Ya, yang tidak ada jangan kamu cocok-cocokkan. Saya kasih Anda contoh. Di dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. Nyata di situ dikatakan bahwa Muhammad itu sebagai nabi terakhir, khataman nabiin, penutup para nabi. Berarti kamu beriman bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tapi yang jadi masalah, ternyata kamu juga beriman bahwa nanti di akhir zaman akan datang Nabi Isa. Bagaimana logikanya Muhammad itu nabi terakhir, tapi yang diutus nanti di akhir zaman adalah Nabi Isa? Ini yang saya bilang kamu sudah tidak punya logika lagi, Nandar. Sungguh nekat yang luar biasa kamu mengatakan Muhammad nabi terakhir. Sedangkan Isa adalah nanti nabi yang akan datang di akhir zaman. Berarti siapa nabi yang diutus terakhir? Berarti Isa, Nandar. Dengan demikian, maka kamu harus membuang Quranmu, Nandar, ke dalam tong sampah. Ya, ingat, saya tidak cocokmologi seperti kamu. Kamu tadi mengatakan bahwasanya Isa, bukan Isa, tapi kamu mengatakan Yesus tidak mengajarkan tata cara cebok. Benar. Dan kamu mengatakan bahwa Muhammad menurutmu datang untuk mengajarkan orang cebok. Ingat loh, tadi kamu bilang ya, teman-teman bisa diputar balik. Tadi dia bilang Muhammad datang untuk mengajarkan umat manusia, salah satunya adalah cebok. Sungguh nekat kamu, Nandar. Mengapa kamu rendahkan Muhammad mengajarkan manusia untuk cebok, Nandar? Emangnya manusia tidak tahu cara cebok? Orang Arab tidak tahu cara cebok? Sehingga datang nabimu mengajarkan orang cebok? Udah gitu ceboknya pakai batu lagi, Nandar. Siapa yang suruh kamu cebok pakai air? Bukan kamu diajarkan cebok pakai batu, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian halusinasimu. Seperti biasa kalian mengemis-ngemis dari kitab kami, mengais-ngais dari kitab kami bahwa ada Muhammad di situ. Kamu bilang bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya diutus Muhammad. Berarti kamu meyakini, Nandar, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena kamu mengimani bahwa Yesus berkata kepada Bapa, Yesus meminta kepada Bapa. Padahal di dalam Quranmu telah tertulis laqad kafara telah kafirlah orang-orang yang berkata Isa itu anak Allah. Laqad kafara lazina qalu. Ya kan? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar. Kamu jual Islammu supaya kamu dapat koin. Jangan seperti itu, Nandar. Ini namanya kamu mencederai akidah umat Islam. Karena kamu mengatakan bahwa betul yang dikatakan Yesus di dalam Bible, dia meminta kepada Bapa untuk mengutus Muhammad. Kalaulah halusinasimu itu benar, ini saya umpamakan.
seumpama halusinasimu yang sangat liar itu benar, maka kamu beriman bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Muhammad adalah utusan Yesus. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga kamu seperti ini caranya, Nandar. Maka bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya sesuai dengan Quran surat lupa saya nama suratnya, ada itu ya. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Tapi sayang, Nandar, di situ masih mudah-mudahan Tuhan mengampuni kesalahanmu. Sudah disuruh kamu taubatan nasuha, tapi dikatakan di situ asa rabbukum, katanya kan, mudah-mudahan Rabbmu mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi Nandar, saya minta kamu bertaubat. Ya. Masa kamu bilang bahwasanya kamu katakan Muhammad itu adalah nabi yang menurut kamu mengajarkan manusia untuk cebok. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Sungguh luar biasa. Jauh-jauh nabi hanya diutus untuk mengajarkan cebok menurut Nandar. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Baik, salam Tuhan, sebelumnya kita sudah mendengarkan percakapan Nandar dengan seorang apologet Kristen di video tadi. Ya, mereka membahas tentang nabi terakhir. Dan dengan PD-nya ya, Ustaz Nandar mengatakan bahwa nabi terakhir bukan Yesus tetapi Nabi Muhammad. Tapi hal ini dibantah dan dijawab tuntas oleh Edis TV dengan mengatakan bahwa Al-Quran mencatat bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Isa, di mana Nabi Isa akan datang di hari penghakiman dan menjadi hakim yang adil. Nah, saudara dalam Tuhan, dengan ini apa yang disampaikan oleh Nandar ya terjawab dan terbantahkan bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Ternyata Al-Quran sendiri mencatat bahwa Isa lah yang akan datang di akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil. Berarti nabi terakhir itu adalah Isa Al-Masih. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah mendengarkan percakapan Nandar dengan seorang apologet Kristen tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, saudara Tuhan, berbicara tentang nabi terakhir ya. Di dalam Kristen sendiri ya, Yesus dikenal dengan Tuhan dan juga nabi ya. Jabatan-jabatan itu ya ada pada diri Yesus sendiri. Dan berbicara tentang kenabian, Yesus adalah seorang nabi, bahkan seorang imam ya, dan dia juga seorang Allah yang sejati yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, dan Yesus menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya dan menjanjikan mereka sorga. Nah, bagi kita yang percaya Yesus, pastinya kita tidak sia-sia dan punya pengharapan bahwa kita masuk sorga ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tuhan Yesus telah menyediakan sorga bagi setiap kita, dan itu dijanjikan oleh Yesus sendiri, dan ini merupakan iman Kristen seorang Tuhan ya. Yesus tidak menjanjikan atau tidak mengatakan mudah-mudahan, tetapi ada kepastian ya. Jadi ini merupakan pengharapan kita ya. Dan Yesus juga akan datang di hari terakhir ya. Yesus akan datang di hari kiamat menjadi hakim bagi semua umat manusia. Jadi Yesus menjadi hakim di hari terakhir atau di akhir zaman merupakan bukti bahwa dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Karena kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin atau mustahil dia datang kembali di akhir zaman. Tetapi karena dia Allah, maka dia berhak untuk datang bahkan menjadi hakim bagi seluruh dunia ini. Ya, bukan hanya bagi orang Kristen, tapi dia menjadi hakim bagi segenap umat manusia di muka bumi ini. Dia berhak menghakimi mereka, apakah mereka layak masuk surga atau mereka tidak layak untuk itu. Ya. Nah, tolong Tuhan, kenapa Yesus menjadi hakim?
Kenapa dia berhak? Karena apa? Karena dia adalah Allah yang perkasa, yang berhak menghakimi seluruh dunia ini, karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya dan memberikan mereka pengharapan bahwa ketika mereka meninggalkan dunia ini, dan mereka meninggalkan dunia ini di dalam Kristus, artinya mereka percaya kepada Yesus, maka sorga menjadi milik mereka. Yesus memberikan kepastian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya sekali lagi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada jaminan keselamatan bagi setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, apakah saudara masih ragu dengan ini? Ya, saudara, bagi saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, ya ingatlah bahwa Yesus pernah mengatakan, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hanya Yesus jalan satu-satunya masuk surga. Ya, dan Yesus juga menjamin keselamatan atau menjamin surga bagi orang percaya kepadanya di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam Yesus ada kepastian bahwa orang percaya kepadanya pasti masuk surga dan tidak binasa. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Kita tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang menghadang langkah kita, ya jangan hal itu membuat kita mundur, tetapi tetap kita maju dalam segala aspek kehidupan kita, terutama maju dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.